Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat hidup dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya sehingga kita selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita dengan memperbanyak salawat kelak di yaumil kiamah akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan yang lalu saya telah memberikan kenang-kenangan dari Nabi berupa doa-doa. Kemarin setahu saya doa supaya kita jadi orang kaya dalam keadaan berkah, panjang umur dalam keadaan taat, bagus amalnya, diampuni dosanya. Semoga ibu sudah hafal ini, Bu. Kalaupun tak semua, setengahnya lah jadi, atau satu aja doa itu boleh, Bu. Ya. Maka hari ini kita sambung pelajaran doa. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya berikan ini menjadi kenangan dan menjadi bukti, menjadi saksi kelak di yaumil kiamah bahwa saya sudah menyampaikan ini. Dan ini adalah doa yang memang seringkali kita alami, cuma barangkali sering banyak di antara kita yang tak tahu bagaimana dan apa yang harus kita ucapkan ketika kita mendapat sesuatu dari orang lain. Pertama, saya ingatkan bahwa ada doa yang luar biasa yang dibaca oleh seorang hamba Allah yang paling kaya, yang paling tinggi kekuasaannya, bernama Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman. Maka dia dari umur 40 tahun tak pernah lepas dari doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman takut dengan kebaikan yang Allah berikan yang berlimpah ruah, takut membuat ia menjadi lupa diri dan ingkar. Maka doanya adalah seperti yang saya kutip dalam makalah ini, berasal dari surat An-Naml ayat 19. Sebaiknya juga ini dihafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ada yang sudah hafal Bu? Belum? Alhamdulillah. Jadi saya tak sia-sia ya bawa doa ini. Kita baca sama-sama Bu. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Isinya doa Nabi Sulaiman pertama, agar ia dijadikan Allah menjadi orang yang tetap bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura, ya, supaya ia tetap menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan tidak lupa, tidak ingkar sampai akhir hayat kita. Nikmatakal lati an'amta, karena begitu banyak nikmat diberikan kepada Nabi Sulaiman, juga kepada kita Bu. Sangat banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dan tak akan bisa kita menghitungnya, yang lahir maupun yang batin. Yang ada dalam tubuh kita atau badan kita pun ini luar biasa, tak mampu kita syukuri. Ujung rambut sampai ke ujung kaki, ini banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat mata, nikmat tangan, mulut, kaki, telinga dan sebagainya. Ya. Ini maka kita selalu mohon agar kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Abdan syakura. Abdan syakura. Bagaimana caranya? Nabi pernah sholat sunat di rumah, sholat malam ya. Dari habis Isya sampai lewat tengah malam. Aisyah bangun, nampak kaki Nabi bengkak-bengkak. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, sebegitunya engkau beribadah kepada Allah. Kan Allah sudah janji engkau akan masuk ke dalam surga. Allah sudah janji akan mengampuni dosa kau. Tapi mengapa begitu hebatnya engkau beribadah kepada Allah? Maka kata Nabi, tidakkah engkau senang jika aku menjadi abdan syakur, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi syukur tandanya adalah sholat. Semakin banyak nikmatnya, semakin bersyukur, semakin banyak sholatnya. Semakin banyak sholat. Maka kalau kita bersolat hanya yang wajib saja, maka Allah berikan kebutuhan kita yang pokok saja, tak lebih. Kenapa? Karena kita juga beribadah yang wajib saja. Allah berikannya pokok saja, tak lebih. Nah, maka kalau kita ingin lebih, Allah berikan kepada kita, maka kita pun harus lebih dalam ibadah kepada Allah. Laksanakan sunnah-sunnah. Ini adalah kelebihan ibadah kita. Dengan melaksanakan sunnah, maka Allah akan lebihkan, ya, lebihkan karunia harta kita. Insya Allah, yakin. Ini kuncinya Bu. Jadi mungkin kalau ada di antara kita yang merasa tak pernah lebih Bu, hanya cukup buat makan, minum, tak lebih Bu, tak bisa beli ini, tak bisa beli itu. Mungkin karena kita selama ini hanya melaksanakannya wajib saja, tak melaksanakannya sunnah. Baik, kita lanjut. Nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Tak lupa Nabi Sulaiman berdoa untuk ayahnya juga. Karena ayahnya juga Allah berikan karunia yang sangat besar. Siapa ayahnya? Nabi Daud.
Nabi Daud juga orang yang hebat, Bu. Semenjak kecil hebat dia, perkasa, super dia. Ia menjadi raja dalam usia yang masih muda. Kenapa? Dia mampu mengalahkan seorang manusia yang zalim bernama Jalut, di mana pada saat itu tak ada yang bisa mengalahkannya. Hanya Nabi Daud kecil yang bisa mengalahkan Jalut. Ya. Maka Bani Israel dan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Daud sebagai raja. Ya. Anaknya Sulaiman sama juga, melanjutkan kerajaan sang ayah. Bahkan di tangan Nabi Sulaiman anaknya, kerajaannya semakin besar. Ia kuasai barat sampai timur, utara sampai selatan. Sampailah pada saat itu terdengar kabar ada satu negeri yang masih melakukan penyembahan kepada matahari. Ya, rajanya dipimpin oleh seorang ratu bernama Bilqis. Maka Nabi Sulaiman kemudian mengalahkan kerajaan Bilqis, dan Bilqis diambil oleh Nabi Sulaiman menjadi istrinya, menjadi istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Karunia Allah, nikmat Allah kepada Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam, maka ia selalu bersyukur dengan cara berdoa dari usia 40. Ingat, Bu, usia dari 40. Saya rasa kebanyakan kita udah 40 ya. Ada yang 60 bahkan, mungkin 70. Ada yang masih muda nampaknya nih ya. Berapa? 30 belum? 15 tahun. Bu aja 30, 60. Alhamdulillah. Umur 60 semangatnya umur 30. Kan hebat. Kesana kemari yang jauh pun dikejar. Semangat 30 tahun. Boleh umur 60 tahun tapi semangat tetap 30 tahun. Baik, kemudian apalagi yang diminta oleh Nabi Sulaiman? Wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, berikan kekuatan agar aku bisa melaksanakan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Karena kita tak bisa beramal soleh kalau Allah tidak gerakan badan kita untuk melakukan amal soleh, amal ibadah. Hanya Allah, Bu. Kenapa? Untuk bisa beramal soleh berat, Bu. Kenapa? Karena ada makhluk Allah yang dengki. Ia akan selalu berusaha menghalangi kita untuk beramal soleh. Ia halang-halangi kita. Bagaimana supaya kita malas, bagaimana supaya kita pelit, bakhil, bagaimana supaya kita sombong dan lain sebagainya. Ini setan, Bu. Maka berat kita, Bu, untuk bisa beramal soleh. Termasuk amal soleh adalah menuntut ilmu. Berat, Bu. Cuma berapa persen lah yang mau menuntut ilmu. Apalagi bapak-bapak. Saya pengajian bapak-bapak, Bu, biasa maghrib ya. Kalau ada jemaah 4 saf, yang ngaji tak sampai 1 sapu. Tak sampai. Ibu-ibu masih mending, masih banyak. Kalau bapak-bapak, maaf, Bu, memang bukan main malasnya. Alasan capeklah, laparlah, banyak alasan. Padahal tidak ada yang lebih berharga di muka bumi ini kecuali ilmu. Ilmu berguna dunia akhirat, Bu. Ya. Tapi satu, Ustaz. Iya, Bu. Kami ini dah lama ngaji dah, Ustaz. Kalau orang kuliah dah ada wisuda ya. Kami ini macam mana menentukan kami dah berhasil atau belum? Iya. Dengan terus ibu semangat ngaji itu berhasil, Bu. Yang gagal tuh begini. Dulu semangat ngaji, hilang, gagal tuh. Selama kita terus semangat berarti berhasil.
masalah pengamalan sama-samalah. Ustadznya juga belum tentu, Bu. Ya kadang-kadang mohon maaf Ibu, saya selalu mengamati ya antara yang berlabel ustadz dengan yang biasa aja. Kadang-kadang melihat kita cara sholatnya aja kadang-kadang lebih baik orang yang biasa saja. Saya jujur Bu, ya kadang-kadang ustadznya malah lihat gerakan sholat aja malah lebih buruk daripada yang bukan ustadz. Itulah pengamalan Bu. Ilmu boleh tinggi, tapi pengamalan tuh berat Bu. Apalagi ustadz biasanya memang tak mau dengar ceramah, tak mau dengar pengajian, maunya hanya mengajar, tak mau diajar. Nah, selalu Bu, saya amati lah dari takbir sampai salam, kadang ada ustadz yang maaf asal-asalannya Bu. Bacanya bukan main mantapnya. Saya mungkin bacaan paling bodoh, paling jelek Bu. Tapi kalau gerakan sholat mohonlah diperbaiki. Ya. Amal soleh ya, yang diridhoi Allah ini berat kok. Berat. Bukan hanya ibadah, tapi menyangkut muamalah, menyangkut hubungan sesama manusia juga harus kita perbaiki, karena itu juga amal soleh. Bekerja itu amal soleh Bu. Ibu mengurus rumah tangga, mencuci, memasak, ngurus anak, itu amal soleh Bu. Ibu jangan pikir amal soleh itu sholat, puasa, ngaji, bukan hanya itu. Bekerja di rumah kita, masak, nyuci, ngurus anak, ibadah juga Bu. Amal soleh juga. Termasuk kewajiban kita mengurus anak, memberi makan, memberi pakaian, memberi pendidikan. Itu juga amal soleh. Makanya saya Bu terus terang ya, anak yang bungsu tuh agak sulit makan. Kalau belum makan, saya merasa dosa Bu. Maka saya coba bujuk dia berbagai macam tak. Kalau perlu sambil main sepeda Bu, sepeda motor, berhenti makan, suapin. Itulah kenapa tanggung jawab kita. Ya, kalau sampai anak tak makan, apa nanti yang akan kita jawab ketika Allah tanya nanti. Ya. Tuh, kalau subuh tak bangun, perasaan dosa. Maka ini yang harus kita pikirkan. Tugas, beban, tanggung jawab kita Bu. Wan amal salihan tardo. Yang berikutnya, wadkhilni birahmatika fi ibadikas salih. Ya Allah, masukkan aku, masukkan kami ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh dengan rahmat Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan yang tidak saleh. Jangan sampai masuk kita golongan orang-orang yang durhaka. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang ingkar dan lain sebagainya. Kita ingin termasuk golongan orang yang soleh. Nanti Bu, manusia itu kan akan masuk ke dalam surga ya, berkelompok-kelompok Bu. Ada 4 kelompok. Ibaratkan kereta. Gerbang pertama golongan para nabi rasul. Gerbong ini tak bisa kita isi dengan yang lain. Ini khusus para nabi dan rasul Allah. Golongan kedua, golongan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang terdahulu. Diborong mereka. Ya. Golongan ketiga, golongan para syuhada, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, bahkan mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gerbong ketiga. Gerbong terakhir, gerbong solihin, gerbong orang-orang soleh. Maka semua berebut untuk masuk ke dalam gerbong orang-orang soleh yang akan masuk ke dalam surga itu.
Kalau tak dapat, maka tak ada gerbong lain, Bu. Ketinggalan kereta nanti, Bu. Tak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh dari hamba-Mu dengan rahmat Allah. Ini doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang pertama itu adalah doa ketika kita mendapatkan atau menerima atau melihat aja sesuatu yang disukai atau dicintai, menyenangkan. Maka doa kita, ucapan kita adalah selain ucapan alhamdulillah juga ada tambahannya, Bu. Nah, saya baca an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu, apabila ia melihat sesuatu yang dicintai, qala, berkata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'mati, yang dengan nikmatnya itu tatimmus shalihat, sempurnalah segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mulai kita amalkan, Bu. Suami memberikan uang belanja tiap hari, Bu. Ya, tiap hari masih uang belanja. Ketika ia berikan tuh, ibu terima, ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Ada tetangga yang ngirim hadiah, inilah ucapannya, Bu. Ya. Pernah, Bu, baca ini? Nah, alhamdulillah. Maka cukup ini menjadi pedoman. Kalau kita menerima, melihat sesuatu yang tidak disukai, maka ucapannya alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi alhamdulillah juga, tapi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ya. Kan biasanya kita selalu ucapnya innalillahi aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang alhamdulillahi ala kulli hal. Apa contohnya, Bu? Kita misalkan ya, melihat atau menerima sesuatu yang tidak kita sukai. Misalkan kita kehilangan barang, ya. Misalkan kita gagal dalam meraih sesuatu, ya. Usaha kita misalkan gulung tikar rakot atau merugi, maka ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Insyaallah Allah akan balikkan keadaan, Bu. Allah akan angkat kembali kita. Maka jangan mengeluh, karena mengeluh itu bukan sifat orang beriman. Jangan mengeluh, aduh. Jangan, sekarang ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ini ganti kata aduh. Ganti kata aduh. Jangan suka mengaduh. Jangan suka mengeluh. Aduh, sepi, aduh, sakit, aduh, segala macam. Sekarang ganti, Bu. Alhamdulillahi ala kulli hal, ya. Insyaallah Allah akan balikan keadaan dari yang tidak baik menjadi baik, insyaallah. Kadang Allah tuh uji, Bu. Sengaja kadang Allah memberi peringatan ketika kita lupa, supaya kita ingat kembali kepada Allah. Selama ini kita sehat, Allah kasih sakit. Tujuannya apa? Supaya kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sakit bisa ingat, Bu. Allah, ya Allah, ya.
Sering kita lihat Bu, tayangannya ada kecelakaan Bu, pesawat atau kereta atau mobil, teriakan Allahu Akbar, la ilaha illallah segala macam. Teriakan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ingat kepada Allah dalam keadaan terdesak. Tapi manusia kalau keadaan lapar, senang, lupa. Maka Allah sering memberi peringatan kepada kita semua. Tanda sayang Allah itu. Saya pun merasa begitu Bu. Saya sering nengok ke rumah sakit Bu, nengok tetangga atau teman, terbesit dalam hati Bu, ya Allah, alhamdulillah saya belum pernah sakit, belum pernah dirawat. Saya ke rumah sakit pernah sekali Bu, waktu SD, sekali aja, tak pernah Bu. Maka Allah kasih peringatan deh. Allah ngasih, nih kata Allah, cobain rasanya di rumah sakit bagaimana. Nih kamu nginep di sini. Itu tanda Allah sayang. Barulah terasa Bu, ini rasa sakit Bu, ya. Walaupun cuma 3 hari Bu. Tiap hari minum obat Bu, 8 biji obat Bu, pagi malam. Tapi saya ada kawan saya orang tua murid, tiap hari disuntik dia Bu, insulin, suntik. Kalau tak disuntik lemah dia. Maka saya bersyukur lagi, alhamdulillah ya Allah, saya cuma minum obat. Kawan tuh tiap hari disuntik. Jadi tetaplah kita bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Jangan pernah merasa bahwa kita diuji Allah dengan ujian yang berat. Tidak Bu, ada yang lebih berat lagi. Kita merasa miskin, ada yang lebih miskin lagi daripada kita. Maka selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang diajarkan Nabi, ya. Ingat, doa dalam keadaan baik, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Sedangkan yang tak baik, alhamdulillahi ala kulli hal, ya. Ini gampang Bu, gampang. Yang ketiga, sering kita dengar ini, ya, kalimat jazakallah, ya. Kita diberi sesuatu, selain ucapan terima kasih, kita harus balas kebaikan orang dengan doa. Orang itu sudah berbaik hati sama kita, memberi sesuatu, besar kecil tak masalah, yang penting itu tanda perhatiannya. Maka kita terima, ya, dengan doa. Kita balas dengan doa. Terima kasih, alhamdulillah, jazakallah. Kalau satu orang Bu, jazakallah. Kalau dari laki-laki. Kalau perempuan, jazakillah. Perempuan ki Bu, jazakallah laki-laki, perempuan jazakillah. Khairan kasir, boleh tambah khairan kasir. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Itu artinya jazakallah, jazakillah. Kalau banyak, jazakumullah, ya, jazakumullahu khairan kasira, ya. Ini hanya beda kalimat, tergantung keadaannya Bu, ya. Kalau saya ini berikan amplop sama ibu Bu, jazakumullah, karena banyak Bu, bukan satu, ya. Doa tuh biar Allah memberikan kebaikan kepada ibu semua. Mau enggak? Sadakan. Nah itu, maka doa ini penting Bu. Itu balasan kita ketika kita diberi kebaikan oleh orang lain. Bukan hanya sekedar balas dengan senyum, bukan. Maka doa kita itu yang pentingnya. Ada lagi kalimat lain sering kita dengar, barakallahu. Barakallahu atau barakallahu laka, boleh wa barakallahu lakum, boleh. Artinya semoga Allah memberkahi. Ini yang nomor 4 Bu.
Suatu hari Rasulullah SAW diberikan hadiah seekor kambing. Rasulullah berkata, bagikanlah. Ini sunnah ya Bu. Kalau kita diberi banyak, bagi-bagilah Bu. Jangan kita makan sendiri, bagi-bagi. Aisyah bertanya kepada khadamnya, khadam pembantunya. Mereka berkata apa kan Aisyah? Khadam pembantunya menjawab, mereka bilang barakallahu fiikum. Karena banyak Bu. Semoga Allah menurunkan keberkahan kepadamu. Barakallahu fiikum. Maka jawab kata Nabi, apa jawabnya? Kalau orang mengatakan barakallahu fiikum, jawab wa fiikum barakallah. Dibalik aja Bu. Sama dengan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Dibalik assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Kan barakallahu lakum wa barakallah, atau barakallahu laka barakallah. Ada lagi yubarik, ada macam-macam. Intinya adalah doa. Sama dengan doa kita ketika diundang. Ada orang pesta nikah, kita diundang. Yang terpikir oleh kita adalah mempersiapkan amplop. Ya, betul nggak? Amplop, siapa amplop? Jangan lupa Bu, doa. Ibu hafal doanya? Nah, ini dia. Saya lupa pula, kalau ingat saya terus kalian. Doa buat pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Okay. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Fi khairin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, kepada keduanya, suami istri, dan Allah menyatukan keduanya, tak pernah terpisahkan oleh apapun juga. Kekal rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Inilah yang ditunggu oleh pengantin Bu. Mungkin banyak orang yang rumah tangga berantakan Bu. Mungkin karena dia tak dapat doa ke diri kita. Bayangkan Bu, andaikan ada 10 orang saja berdoa Bu, Masya Allah, luar biasa. Apalagi yang diundang 1000. Yang diundang 1000 orang, yang doa berapa orang? Nah inilah kita Bu, rugi. Maka kita harus memberikan yang terbaik untuk orang yang mengundang kita dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Fi khairin ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, keberkahan kepada keduanya, dan menyatukan keduanya dalam kebaikan sampai tua, kakek nenek, bahkan kalau bisa sehidup semati sampai akhirat nanti Bu. Mau enggak Bu? Kita berumah tangga bukan di dunia saja, tapi sampai ke surga. Mau enggak? Atau mau di surga yang lain juga? Barangkali ibu udah bosan dengan suaminya sekarang Bu, minta yang lain nih Pak, yang di surga kan ganteng-ganteng, tampan-tampan. Boleh Bu. Nah, boleh mau ganti suami nanti di surga, boleh ya. Tapi intinya adalah doa. Jadi jangan lupa doa selalu kita berikan kepada orang-orang yang berbuat baik sama kita, termasuk yang mengundang kita. Karena tak semua orang diundang Bu. Kadang ada yang tak diundang, tak beruntung dia Bu. Kalau kita mengundang, makanya saya sering menyampaikan masukan ke jemaah sekalian. Kalau mengundang, kita punya acara Bu, mau pesta anak atau siapa, undanglah terlebih dahulu orang-orang alim, orang-orang yang ngerti agama. Kenapa? Kita butuh doanya.
Tapi kalau ibu yang pikir masalah duit, modal buat pesta 50 juta, ya ibu pikir bagaimana supaya kembali 100 juta, modal 50, dagang ini namanya ibu. Maka yang begitu pasti ya diundangnya siapa? Orang kaya, pejabat ini bu. Orang miskin tak diundang bu. Nah, salah kita punya. Coba kalau pertama diundang orang alim, orang yang ngerti agama. Dua, orang-orang miskin. Kenapa? Doa mereka luar biasa. Doa mereka lebih tulus daripada orang kaya, daripada pejabat. Mereka lebih tulus dari hati yang mereka coba. Apalagi kita suguhkan makanan yang enak, yang mereka jarang makan. Mereka tiap hari makan tempe tahu. Ketika kita kasih makanan yang enak, rendangnya segala macam, jengkolnya segala macam, senang bu. Ngambil nasi sebanyak-banyaknya, amplop cuma 5.000, tak apa. Nah, dan kita kalau bikin acara niatkan sedekah. Nah itu intinya bu, niatlah sedekah. Tak berharap kembali bu, kita bukan jualan. Kalau menyet untung, usah bikin pesta bu, jualan aja bu. Jualan masakan dah. Niat kita sedekah supaya orang berdoa sama kita, supaya apa yang kita inginkan, yang kita harapkan dapat tercapai. Ya, yang bisa kita mulai ya. Yang belum pernah kita hafalkan bu. Cuma ini doa untuk pengantin ini belum saya kutip bu. Insya Allah ke depan saya akan buat doa pertama untuk pengantin ya. Dua untuk orang sakit. Tak usah bu, tak apa. Allah tahu. Sambil bersalaman. Ya sesama perempuan boleh berkenaan ya. Kalau bukan satu jenis dari jauh bu. Nah, kalau yang laki-laki salam. Sambil ketika salam bu, ketika bertemu kulit saya doakan bu, barakallahu lakum. Tapi yang perempuannya dari jauh. Kalau ibu sebaliknya gitu ya. Yang laki-lakinya dari jauh, yang perempuannya sambil disalami. Sambil disalami, sambil kita doa. Selama kita bersalaman, bersentuhan bu, itu luar biasa. Sentuhan kita dengan doa itu ya luar biasa. Insya Allah doa untuk pengantin, doa untuk menjenguk orang sakit, doa untuk orang yang mengundang kita dalam acara akikah atau sunat, insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur, bisa berjumpa lagi. Ada pertanyaan?